Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Utai Jamparing. Jamparing. Orang pada bingung apa sih artinya Jamparing itu. Buat orang Sunda mungkin yang ngerti bahasa Sunda yang baik pasti tahu dong apa artinya Jamparing. Jamparing itu adalah panah. Tahu kan kalian pernah? Panah semua orang pasti pada tahu. Panah adalah salah satu senjata yang sangat mematikan. Memang dia terlihat bentuknya cantik, indah, manis, lugu, menawan. Tapi panah ini sendiri sangat mematikan. Gitu, makanya menggunakan panah harus dalam keadaan sehat, kuat, kokoh, agar tepat dalam membidik sasaran. Di dunia hobi ada salah satu burung yang saya namain Jamparing. Di antaranya adalah murai batu. Murai batu saya namain Jamparing karena dia memang selalu tepat sasaran dan selalu sesuai dengan apa yang saya inginkan. Kebetulan usia saya waktu itu 40 tahun. Sempat dengar omongan abah saya kalau di usia 40 tahun itu saatnya saya hijrah. Gitu. Ya kalau mau benar di usia 40 tahun itu. Kalau mau rusak sekali. Saya harus benar. Akhirnya saya jual semua aset saya. Berupa burung semua saya jual. Saya sisakan beberapa ekor murai batu. Saya jual juga beberapa kendaraan saya berikan sebidang tanah. Saya dirikan yayasan kecil gitu. Saya dirikan juga musola sama majelis taklimnya. Yayasan kecil itu saya namakan Darul Farihin. Dari situ alhamdulillah dengan perjuangan yang luar biasa gitu. 3 tahun berjalan mendirikan yayasan Darul Farihin, alhamdulillah berdiri. Tapi di seling 3 tahun itu saya punya beberapa ekor burung yang akhirnya saya hibahkan sama kawan saya. Waktu itu kata teman saya gini, "Bang, burung ini daripada nggak dilombain, cuma abang nikmatin di rumah, gimana kalau saya ternakin?" Akhirnya saya bilang oke lah, dia punya lahan gitu kan, dia punya tempat, dia punya pengalaman di bidang ternak. Akhirnya diternakin 3 ekor burung saya tuh, dari 3 kandang sampai 10 kandang. Kita punya ternakan burung. Di situ 3 tahun saya belajar menangkar burung, dan ternyata hasilnya alhamdulillah sangat mensupport sekali dengan untuk kebutuhan rumah tangga saya, kebutuhan pembangunan Darul Farihin gitu kan, sama ya alhamdulillah lah sangat bersupport. Ya alhamdulillah sampai sekarang Darul Farihin berdiri dengan kokoh. Alhamdulillah Darul Farihin jadi karena saya belajar ternak itu sama kawan. Nah, alhamdulillah Darul Farihin akhirnya berdiri dengan kokoh dan kuat gitu kan. Cuma saya bingung, saya harus punya penghasilan dong. Sementara di lingkungan saya nih masih apa ya? Jadi mungkin sumber daya manusianya masih kurang gitu kan. Lahan pekerjaan juga masih sedikit gitu kan. Nah, gimana caranya saya harus bisa mengajak kawan-kawan di lingkungan saya, saudara, tetangga gitu kan, berikut anak-anak asuh saya nanti punya penghasilan gitu, karena kan mereka yang saya rawatin, apalagi anak-anak jalanan nantinya yang akan saya bawa untuk menjadi penghuni di Darul Farihin ini, otomatis kan mereka mayoritas anak-anak yang butuh sekolah gitu kan. Nah, saya cuma punya harapan, saya punya perusahaan, walaupun perusahaan itu berbentuk penangkaran burung gitu. Nah, saya sudah punya nama dari jauh-jauh hari sejak saya paku main burung. Saya punya penangkaran suatu hari namanya Jamparing Bedpam, melanjutkan daripada Jamparing yang memang senjata idola saya gitu. Akhirnya kan itu cuma jadi harapan, cuma jadi cita-cita yang belum bisa terwujud karena terbentur di modal gitu. Akhirnya ketemu temen, saya cerita gitu kan. Nah, kebetulan juga alhamdulillah saya punya tim backer, saya hobi motor.
cuman hobinya beda sama yang lain. Saya nggak terjun ke jalanan seperti anak-anak muda nongkrong dan segala macam, enggak. Kami punya tim biker namanya Patriot, Paguyuban Touring Religi on Trip. Kita touring hanya kalau jarak ke makam para waliullah, ke makam para alim ulama gitu. Jadi di sela-sela itu kadang-kadang saya ngobrol kapan ya gue punya penangkaran gitu kan, punya perusahaan berupa penangkaran burung gitu kan, untuk mempekerjakan saudara-saudara gue nih supaya punya penghasilan gitu kan. Dan kalau memang sudah jadi di Darul Farihin harus punya penghasilan. Akhirnya saya ceritain tuh ke teman-teman, ketemu alim ulama saya ceritain, ketemu sahabat dimanapun saya ceritain. Ya alhamdulillah suatu hari Allah mempertemukan saya dengan seorang sahabat. Saya punya sahabat di Bekasi. Nah, sahabat saya ini baik banget. Saya sharing, saya cerita gitu kan, seperti apa yang pernah saya ceritakan sama kawan-kawan saya cerita. Sahabat saya namanya ini Papi Kisi. Nah, Papi Kisi ini orangnya baik banget, bijaksana dan pintar orangnya gitu. Dari cerita saya itu didengar juga ternyata sama istrinya. Istrinya namanya Mami Stanley. Nah, Mami Stanley ini care banget, orangnya baik, bijaksana, orangnya juga penyabar gitu. Akhirnya cerita saya ini ditanggapin. Cerita saya ditanggapin, bahkan dia bilang, wah cakep banget tuh, idenya bagus, mempekerjakan banyak orang, apalagi bisa nyupport yayasan. Wah cakep banget gitu kan, apalagi bisa membantu saudara-saudara dan perekonomian di daerah gitu kan. Wah cakep. Akhirnya dia support saya berikut dengan modalnya sekalian gitu kan. Jadi dia jadi salah satu investor di Darul Farihin. Dan kebetulan dia aslinya orang Medan. Dia bilang bagus banget kalau burung murai batu ditangkarin, otomatis burung endemik Indonesia bisa dilindungi nih. Saya dari Medan, namanya burung di hutan, kalau yang hobi itu se-Indonesia, maunya murai dari Medan, lama-lama kan murai Medan itu sendiri akan habis. Murai endemik Indonesia ini bisa habis gitu. Cakep tuh, udah lanjut. Dia bilang akhirnya dikabulkan lah semua harapan dan cita-cita saya. Dia keluarkan modalnya dan segala macam gitu, sampai terwujudnya Jamparing Bird Farm. Dari awal pembangunan Jamparing Bird Farm, apa yang jadi cita-cita saya, apa yang jadi harapan saya, semuanya terwujud. Dari mulai babat alas, bongkar lahan, itu saya pakai orang lingkungan sekitar, tetangga-tetangga saya, saudara saya, semua saya pekerjakan sebelum orang luar. Nah, lama-kelamaan baru ada orang luar. Tentunya di pembangunan penangkaran ini sendiri harus pakai orang yang ahli loh. Nah, akhirnya saya baru pakai orang luar sampai tapi tetap ada beberapa anak asuh saya yang memang ikut juga terjun di dunia ini, di pembangunan ini gitu kan. Ya alhamdulillah sampai terwujud, sampai jadi nih penangkaran di Jamparing Bird Farm. Bawa apa? Durian. Banyak bener? Iya. 2 karung tadi. Wah, ini kalau udah mulai musim lagi bisa pesta durian lagi nih Jamparing Cup 2. Yuk, nantikan Jamparing Cup 2 ya, pesta durian di Bogor. Kapan tuh? Insya Allah antara Maret April. Berarti pernah pengalaman jadi bandar durian? Iya, 12 tahun dagang durian. Kenalin duriannya bagus gimana caranya? Kalau sekarang karena musim pertama dan di musim penghujan masih belum bagus banget duriannya. Cuman kalau untuk cari yang matang biasanya dia agak ngepluknya beda gitu. Ngepluk apa? Apa ya? Kalau dipukul gitu jadi dia kayak kosong dalamnya. Kayak gini kan. Nah, ini matang kan. Wah, waduh. Ya, cobain. Silakan.